Membuka akses pasar baru bagi pelaku UMKM di Bali, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali menyelenggarakan kegiatan optimalisasi akses pasar melalui bisnis matching bertempat di gedung PLUT KUMKM Provinsi Bali. Kegiatan yang berlangsung pada tanggal 5 dan 6 September diikuti oleh 100 pelaku UMKM dari berbagai sektor, dibuka oleh PLT Kabid Pemberdayaan UKM, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali, Tri Arya Diana Kobun Tobuh. Dari 100 pelaku UMKM yang ikut serta dalam kegiatan ini, 55 UMKM berasal dari sektor kuliner, 17 UMKM dari sektor fashion, 16 UMKM dari sektor kerajinan, dan 12 UMKM berasal dari sektor lainnya. Sedangkan untuk pasar oleh-oleh dan supermarket yang dilibatkan untuk bisa menjalin kerjasama dengan pelaku UMKM, yakni The Keranjang, Bintang Supermarket, Cocoa Land Bali, Karyasari Supermarket, dan Indomaret Group. PLT Kabid Pemberdayaan UKM Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tri Arya Diana Kobun Tubuh mengatakan Dinas Koperasi UKM Provinsi Bali akan terus berkomitmen untuk mendukung pengembangan pelaku UMKM di Bali, salah satunya dengan melaksanakan kegiatan bisnis matching dengan mempertemukan pelaku usaha kecil dan mikro dengan pelaku usaha besar dan menengah yang ada di Bali. Pertama kita kan lihat UMKM itu atau UKM itu potensinya sangat besar. Jadi pada perekonomian daerah, baik daerah Bali ataupun nasional, UMKM itu sangat berperan dalam perekonomian rakyat. Tapi mereka memiliki beberapa kendala. Selain permodalan, mereka juga akses pasarnya terkendala. Jadi kita membuat suatu kegiatan business matching ini mempertemukan pelaku-pelaku UMKM yang kecil dan mikro ini dengan pelaku-pelaku yang sudah menengah ke atas. Jadi mereka bisa memasarkan produk dari yang dihasilkan oleh UMKM binaan kita ini. Ya, selain kita meningkatkan produk mereka secara kualitas dan kuantitas dan kestabilannya dalam berproduksi, kita juga mencarikan pasar bagi mereka, salah satunya melalui business matching ini. Jadi kita menunjuk beberapa pelaku bisnis atau usaha retail yang memang sudah mapan agar mereka bisa menampung produk-produk dari UMKM yang lebih kecil ini. Jadi ini sesuai juga dengan kebijakan pemerintah pusat yaitu PP 7 tahun 2021. Jadi memberikan kesempatan bagi UMKM untuk dipajang produknya, diperjualbelikan juga di usaha yang sudah maju. Owner toko oleh-oleh Cocoa Land Bali, Kade Surya Prasetya Wiguna sangat mengapresiasi kegiatan bisnis matching yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi UKM Bali. Kegiatan seperti ini sangat perlu dan penting bagi pelaku usaha kecil khususnya di Bali karena akses pasar merupakan hal yang penting bagi pengembangan usaha. Saya melihat kegiatan ini sangat positif. Saya sendiri adalah pelaku UMKM awalnya. Jadi kegiatan seperti ini memang sangat perlu ya dan sangat penting. Bagaimanapun berdasarkan data kita mengetahui bahwa akses pasar adalah hal paling sulit yang didapatkan oleh UMKM. Jadi dengan adanya peran pemerintah seperti ini tentu akan memberikan dampak yang positif buat para UMKM untuk mendapatkan akses pasar yang lebih luas. Memang sebagai mantan pelaku UMKM dan hari ini pun saya masih bekerja sebagai orang yang memproduksi produk-produk sama seperti UMKM, saya merasa memang UMKM harus terus naik kelas. Nah, naik kelasnya UMKM ini tidak hanya didukung oleh bagaimana pasar itu kemudian dibuat, tetapi bagaimana kemudian kita sebagai UMKM mengerti bahwa produk itu harus bisa bersaing, mulai dari sisi harga, kemudian branding, kemudian dari packaging, dan sebagainya. Hal ini perlu juga, di mana dinas juga perlu tidak hanya bicara soal akses pasar, tapi bagaimana pendekatan UMKM dengan permodalannya, bagaimana pendekatan UMKM tentang branding, bagaimana pendekatan UMKM tentang permodalan, sehingga ini memberikan dampak yang luas, sehingga UMKM kita bisa segera naik kelas. Hal senada diungkapkan Marketing Manager The Keranjang Bali, Eko Muhammad Ridwan. Dirinya sangat mendukung kegiatan bisnis matching yang mempertemukan antara pelaku UMKM dengan toko oleh-oleh atau supermarket yang ada di Bali. Diharapkan kegiatan seperti ini dapat dilaksanakan secara berkelanjutan sehingga mampu membuka akses pasar yang lebih luas bagi pelaku UMKM di Bali. Muhammad Ridwan juga sangat terkesan dengan produk yang dihasilkan oleh pelaku UMKM di Bali yang memiliki kualitas yang sangat baik. Lihat produk yang dijajakan di sini sebenarnya udah bagus, rasanya juga udah oke. Lebih kelemahannya ini agak ke packaging ya. Packaging ini apa sih? Packaging yang kita lagi di Bali.
gimana cara si packaging itu nuansa Balinya kelihatan, entah purenya, entah tariknya, entah apanya. Kebanyakan para pelaku UMKM ini dia ngegedein namanya, Iman Keripik, Desi Keripik dan lain-lain, tapi lupa gitu bahwa orang yang datang ke Bali dia pengen balik ke tempatnya asal itu, dia cari yang benar-benar yang bisa dipamerin gitu. Yang berarti ujung-ujungnya nuansa Bali itu harus ada gitu. Entah tulisannya, entah purenya, entah packagingnya dan lain-lain. Dan pastinya produk Bali udah pasti harus lebih masif lagi gitu. Karena emang supply-nya harus banyak juga dan demand-nya udah pasti tinggi. Jadi demand lagi tinggi-tingginya, apalagi ini menjelang akhir tahun lagi tinggi-tingginya. Tinggal kita siap atau tidak. Development Manager Indomaret Yohanes Immanuel Guman Salangi mengungkapkan pihaknya akan terus berkolaborasi dengan Dinas Koperasi UKM Provinsi Bali untuk memberikan akses pasar sehingga para pelaku UMKM bisa memasarkan produknya di gerai Indomaret yang ada di seluruh Bali. Pada awalnya sih Indomaret itu mensupport perihal UMKM ya. Kalau kita lihat beberapa UMKM yang ada di Indomaret kan berbagai jenis. Ya intinya kita akan support kalau memang ada UMKM yang ingin masuk ke Indomaret, kita pasti follow up tentunya dengan sesuai aturan yang kita punya gitu. Ya syaratnya seperti yang kita sampaikan tadi, mulai dari PR-nya ada, produk ada label expirednya. Indomaret saja. Ya, jadi Indomaret tetap welcome terhadap UMKM yang ada di Bali. Kalau melihat produk sih berbagai varian ya, bagus sekali. Dan karena beberapa UMKM yang ada di Indomaret berpikirnya adalah yang UMKM di Indomaret adalah non-food. Sebenarnya kita non-food juga ada ya, tapi untuk non-food adalah untuk toko-toko yang khusus Pak. Sementara Legal Manager dari Bintang Supermarket Inyoman Windu Laksana sangat senang dengan kegiatan bisnis matching yang telah mempertemukan pelaku UMKM dengan Bintang Supermarket. Selama ini Bintang Supermarket telah menyediakan tempat khusus atau counter bagi pelaku UMKM dengan nama Jajanan Pasar. Saya kira ini luar biasa pertemuan hari ini ya. Kita ditemukan langsung, tentunya Bintang Supermarket itu menyediakan sebuah tempat jualan ya, modern market lah. Nah, apa yang kita temukan hari ini bersama UMKM, tentunya kita berkolaborasi ya, menyediakan tempat khusus untuk beliau-beliau. Nah, ini di Bintang Supermarket sudah terbentuk lewat suatu counter namanya Jajanan Pasar. Ya, ini semua adalah produk-produk seperti Bapak lihat itu sudah ada yang proses masuk. Tetapi ada beberapa produk lain yang belum. Kita dorong ke sana untuk bisa masuk. Tentunya ada persyaratan khusus yang tentunya sudah dijelaskan ke Ibu. Semoga bisa ditaati semua sehingga produk UKM bisa masuk ke modern market. Doni Anugrah Handris Prasetya selaku owner Karyasari Supermarket sangat senang dengan berbagai produk UMKM yang dipamerkan dalam kegiatan bisnis matching kali ini. Produk yang dihasilkan oleh pelaku UMKM sudah sangat bagus, namun apabila ingin masuk ke supermarket harus memperhatikan legalitasnya. Doni Anugrah juga sangat mengapresiasi kegiatan bisnis matching yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi UKM Provinsi Bali. Diharapkan kegiatan seperti ini dapat terus dilaksanakan sehingga semakin banyak produk pelaku UMKM yang bisa masuk ke pasar modern seperti pasar oleh-oleh dan supermarket. Menurut saya produknya bagus-bagus, cuman memang beberapa kendalanya untuk kalau pemasaran di supermarket di legalitasnya. Ada yang sedang memproses, meskipun sedang memproses, kami sebagai retail nggak berani gitu untuk memajang barang-barang ini, meskipun sebagus apapun, tapi kalau belum ada kami belum berani. Itu aja sih yang disayangkan, meskipun masih diproses juga kami belum bisa. Kalau di kami yang penting legalitasnya jelas di packagingnya dan mau sama term kami untuk konsinyasi. Kami nggak ada minimum kuota itu kami nggak ada, pasti kami terima. Kegiatan dari dinas menurut saya ini bagus banget ya, memang UMKM ini kan yang menggerakkan ekonomi kita. Kalau ekonominya kita bagus, pasti yang lainnya kan sejahtera. Jadi menurut saya acara-acara ini bagus sekali. Kalau bisa lebih seringin atau ditingkatkan lagi pesertanya gitu. Peserta bisnis matching Niketut Bani Ariantini yang merupakan
pemilik Sambal Gorlin, Jembrana Bali, sangat berterima kasih kepada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali yang telah menyelenggarakan kegiatan ini sehingga bisa memiliki kesempatan untuk membuka pemasaran yang lebih luas. Terima kasih saya ucapkan kepada Dinas Koperasi dan UKM Bali sudah menyelenggarakan acara ini. Saya senang sekali bisa ada kesempatan untuk mengeksplor produk saya khas Jembrana bisa lebih dikenal di masyarakat di Denpasar dan kota-kota lain di Indonesia nantinya. Produk saya semakin besar, semakin lancar usahanya, terus bisa membantu menambah tenaga kerja, jadi bisa membantu perekonomian keluarga di sekitar rumah saya. Hal senada juga diungkapkan Angelina dari PT Kana Bali Nature. Dirinya sangat berterima kasih kepada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali karena dengan kegiatan ini pihaknya memiliki wadah untuk mempromosikan produk kepada buyer. Kami sangat berterima kasih dengan diadakannya acara ini karena di sini kami merasa kami mempunyai wadah untuk kami bisa mempromosikan kepada buyer, apalagi beberapa buyer sudah tertarik ke perusahaan kami Kana Bali Nature. Harapannya adalah setelah menerima MOU semakin sering diadakan acara-acara dan mungkin bayarnya semakin banyak supaya UMKM ini bisa benar-benar merambah ke seluruh daerah Bali dan semua buyer-buyer yang ada di Bali. Desa Ketut Dewi, pemilik keripik singkong Bali YDN, sangat menyambut baik kegiatan seperti ini dan berterima kasih kepada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali yang telah mempertemukan dirinya dengan pemilik supermarket atau pasar oleh-oleh sehingga produknya bisa dipasarkan secara lebih luas. Untuk acara ini sangat luar biasa dan kami sebagai peserta UKM merasa sangat dibantu dan mudah-mudahan acara ini tetap bisa berlangsung. Dan kami sangat bahagia, puji syukur produk kami juga bisa diterima dengan baik. Terima kasih. Selama 2 hari, sebanyak 64 pelaku UMKM telah berhasil menjalin kesepakatan kerjasama dengan pasar oleh-oleh atau supermarket yang hadir dalam kegiatan bisnis matching, yakni dari The Keranjang, Bintang Supermarket, Koko Alen Bali, Karya Sari Supermarket, dan Indomart Group. Kabar Bali Hits mengabarkan.